Hai semua, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang conditional sentence, yaitu kalimat pengandaian. Ini adalah part 2 yang membahas type 2 dan type 3. Buat kalian yang belum lihat part 1 yang membahas tentang conditional type 0 and type 1, bisa dilihat dulu ya, linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat what is conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Sederhananya adalah kalimat pengandaian. Nah, sekarang kita lihat jenis conditional sentence. Seperti kita ketahui, conditional sentence terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu adalah zero conditional, first conditional, second conditional, dan third conditional. Namun di kali ini kita fokus ke second dan third conditional. Sekarang kita lihat rumusnya. Second conditional itu adalah if diikuti dengan past simple lalu would plus infinitive. Infinitive ini maksudnya verb 1 ya. Kemudian probability conditionnya adalah 1 sampai 40%. Jadi can happen but probably won't. Jadi bisa saja terjadi, tapi kemungkinan besar itu tidak terjadi. Kemudian third conditional, rumusnya adalah if diikuti dengan past perfect, lalu diikuti dengan kata would have plus past participle. Kemudian probability conditionnya adalah 0% atau dia tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena happen in the past, terjadi di masa lampau, jadi sudah lewat. Sekarang kita lihat contoh ilustrasi di sini. Today, Leo is daydreaming. What would you do if you were famous? Jadi Leo ini sedang bermimpi atau berangan-angan. Apa yang akan dia lakukan kalau dia menjadi seorang yang terkenal? Nah, dia bermimpi di sini, I would have a car like this. Dia bermimpi bahwa dia akan memiliki mobil yang seperti ini. Kemudian dia juga berangan-angan bahwa I would be a singer or composer. Jadi dia bisa menjadi seorang penyanyi atau seorang komposer. Atau bahkan dia mengatakan I would make the cover of the Time magazine. Dia bisa menjadi cover atau sampul dari majalah yang terkenal yaitu Time. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya lebih detail ya. Conditional type 2 ini digunakan untuk mengekspresikan hayalan atau situasi yang tidak terjadi sebenarnya pada saat ini. Untuk rumusnya sendiri adalah if diikuti dengan past tense dan diikuti dengan past future. Past tense rumusnya adalah subject plus verb kedua. Untuk past future yaitu subject diikuti kata would dan verb one. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Jika dia kaya, dia akan keliling dunia. If she were rich, she would travel in the world. Yang artinya jika dia kaya, dia akan keliling dunia. Nah, kalian bisa lihat di sini if she were rich ini adalah kalimat past tense. Sementara she would travel the world ini adalah kalimat past future. Namun karena ini kalimat pengandaian, maka tentu saja faktanya sekarang dia belum kaya dan gak mungkin dia jalan-jalan. Jadi dia sedang berandai-andai kalau dia orang kaya. Kemudian contoh yang kedua, kalau kamu berolahraga, kamu akan memiliki tubuh ideal. Kalimatnya menjadi if you work out, you would have ideal body shape. Nah, kita lihat di sini if you work out ini adalah kalimat past tense. Kemudian you would have ideal body shape ini adalah kalimat past future. Namun faktanya kamu nggak rajin olahraga, jadi kamu nggak mungkin punya bentuk tubuh yang ideal. Jadi kamu ngayal dulu nih kalau kamu rajin olahraga. Kemudian yang ketiga, kita lihat contohnya, kita akan merasa grogi jika kami bertemu presiden. Kalimatnya menjadi we would feel nervous if we met president. Nah, kalimatnya di sini we would feel nervous ini adalah past future. Kemudian diikuti dengan if
lalu diikuti lagi dengan kalimat past tense, yaitu we met. Nah, faktanya kita tidak mungkin bertemu dengan presiden. Jika kita bertemu secara langsung pun kita akan merasa gugup. Nah, ini adalah kalimat conditional type 2 yang digunakan untuk mengekspresikan hayalan atau situasi yang tidak terjadi sebenarnya. Jadi hanya andai-andai ya. Nah, sekarang kita lihat conditional type 3. Nah, di sini Kak Reza udah ada ilustrasinya. Ceritanya Nabila pulang sekolah. Terus dia bilang ke ayahnya, I have failed the exam. Lalu ayahnya bilang, well, if you had studied seriously, you would have passed the exam. Yang artinya, saya gagal dalam ujian. Terus ayahnya memberikan kalimat pengandaian. Dia bilang apa? Jika kamu belajar dengan serius, kamu akan lulus ujian. Berarti Nabila di sini gagal dalam mengikuti ujian. Nah, inilah conditional type 3. Sekarang kita lihat lebih detail. Conditional ini untuk mengungkapkan situasi yang seharusnya tidak terjadi di masa lalu, ternyata malah kejadian. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah if diikuti past perfect dan future perfect. Untuk past perfect sendiri rumusnya adalah had diikuti dengan verb ketiga. Kemudian untuk future perfect yaitu would have diikuti dengan verb ketiga. Sekarang kita lihat contohnya ya. Jika kamu berhati-hati, kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Kalimatnya menjadi if you were more careful, you wouldn't have had an accident. Yang artinya, kalau kamu berhati-hati, kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Tapi faktanya, kamu mengalami kecelakaan. Kalau saja waktu itu kamu lebih hati-hati, kamu nggak akan kecelakaan. Kemudian yang kedua, Nabila akan membantumu jika kamu memintanya. Kalimatnya menjadi, Nabila would have helped you if you had asked for it. Nah, faktanya Nabila itu tidak membantumu karena kamu gak minta pertolongan ke Nabila. Seandainya waktu itu kamu meminta bantuan, Nabila akan membantumu kok. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Seandainya dia tahu akibatnya, dia tidak akan melakukannya. Kalimatnya menjadi if she had knew the consequences, she wouldn't have done it. Yang artinya seandainya dia tahu akibatnya, dia tidak akan melakukannya. Namun faktanya dia melakukan itu dan menanggung akibatnya. Seandainya saja dia tahu akibatnya, dia nggak akan melakukan hal tersebut. Nah, inilah conditional type 3 yang digunakan untuk mengungkapkan situasi yang seharusnya tidak terjadi di masa lalu, ternyata malah terjadi. Seperti itu ya. Alright, sekarang kita masuk ke latihan soal ya, agar kalian bisa lebih paham. Oke, soal pertama. If I live in Seoul, tonight I go to BTS concert. Yang artinya jika saya tinggal di Seoul, malam ini saya pergi menonton konser BTS. Nah, ini apakah conditional type 2 atau type 3? Type 2 tadi adalah yang sifatnya hayalan. Sementara type 3 yaitu pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena sudah terjadi. Ini adalah conditional type 2. Kenapa? Karena kenyataannya saya tidak tinggal di Seoul, sehingga saya tidak bisa pergi ke konser itu. Nah, conditional type 2 rumusnya adalah if diikuti simple past dan past future. Kata kerja live kita rubah menjadi bentuk simple past, yaitu menjadi lived. Kemudian kata kerja go kita rubah menjadi bentuk past future, menjadi I would go. Sehingga kalimatnya if I live in Seoul, tonight I would go to the BTS concert. Jadi ini hanya hayalan atau andai-andai saja ya. Kemudian soal number 2. If I leave my house earlier, I not miss the train. Nah, untuk soal nomor 2 ini apakah conditional type 2 atau type 3? Ini adalah conditional type 3. Kenapa? Karena kenyataannya saya telat berangkat dari rumah sehingga saya ketinggalan kereta.
Maka kata kerja live kita rubah menjadi bentuk past perfect, yaitu had left. Kemudian kata kerja not miss kita rubah menjadi bentuk future perfect, menjadi wouldn't have missed. Sehingga kalimatnya menjadi if I had left my house earlier, I wouldn't have missed the train. Jadi ini adalah conditional type 3. Karena sudah terjadi, saya sudah ketinggalan kereta dan tidak bisa diulang kembali. Kemudian contoh soal nomor 3, if I own a theme park, I play roller coaster every day. Yang artinya jika saya memiliki taman bermain sendiri, saya bermain roller coaster setiap hari. Nah, ini apakah conditional type 2 yang bersifat hayalan atau type 3? Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ini adalah conditional type 2. Kenapa? Karena kenyataannya saya tidak memiliki taman bermain sendiri. Jadi saya tidak bisa main roller coaster setiap hari. Conditional type 2 rumusnya adalah if diikuti dengan simple past dan past future. Jadi kalimat pertama ini kata kerja own kita rubah menjadi simple past, menjadi owned. Kalimatnya menjadi if I owned a theme park. Kemudian kalimat keduanya kata kerja play kita rubah menjadi bentuk past future. Kalimatnya menjadi I would play roller coaster every day. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 4. If he called me yesterday, I'm very happy today. Nah, untuk soal nomor 4, apakah ini conditional type 2 atau type 3? Ini adalah conditional type 3. Kenapa? Karena kenyataannya kemarin dia tidak menelpon, sehingga sekarang tidak merasa senang. Jadi sekarang saya tidak merasa senang karena dia tidak menelpon. Maka conditional type 3 itu rumusnya adalah if diikuti dengan past perfect dan future perfect. Nah, kata kerja call kita rubah menjadi bentuk past perfect. Kalimatnya menjadi if he had called. Ingat, past perfect tadi rumusnya adalah had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian kalimat kedua, di sini sudah ada kata happy dan kita rubah menjadi bentuk future. Bagaimana? Yaitu dengan menambahkan kata would have been. Jadi kalimatnya menjadi I would have been very happy today. Nah, ini adalah contoh soal atau latihan soal yang sering diujikan dalam ujian conditional sentence, khususnya conditional sentence type 2 dan type 3. Gimana? Sudah lebih paham ya? Nah, I think that's all for today everyone. Itu aja pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk dulu ke bagian kesimpulan agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya conditional sentence type 2 adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat hayalan atau fakta yang tidak terjadi sebenarnya. Ingat, type 2 berarti pengandaian atau hayalan atau fakta yang tidak terjadi sebenarnya. Rumusnya adalah if diikuti dengan past tense dan past future tense. Nah, di sini Kak Reza ada contoh lagi, if she like me, I would ask her out on weekend. Yang artinya jika dia menyukaiku, aku akan mengajaknya keluar pada akhir pekan. Namun faktanya dia tidak menyukaiku, jadi aku tidak mengajaknya pada akhir pekan. Kemudian kesimpulan kedua, conditional sentence type 3 adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena kondisi yang diungkapkan sudah terjadi. Rumusnya itu adalah if diikuti dengan past perfect tense, diikuti kembali dengan future perfect tense, yang
rumusnya adalah would have plus verb ketiga. Nah, contohnya di sini, if I had studied seriously, I would have passed the exam. Yang artinya jika saya belajar dengan serius, saya bisa lulus dalam ujian. Namun faktanya, saya tidak lulus karena saya tidak belajar dengan serius. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian self-learning, yaitu latihan secara mandiri. Setelah kita paham bagaimana cara membuat kalimat pengandaian, waktunya untuk make 3 sentences conditional type 2 and 3 sentences conditional type 3 to talk about unreal situation or your future imagination. Jadi, tuliskan apa yang akan kalian lakukan dalam 3-5 tahun ke depan. Tulis kalimatnya dalam bentuk conditional sentence ya. Nah, nanti kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Alright, thank you for watching everyone. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri, bye-bye.